Jamannya sudah dikirim dan ganti. Teman-teman, video tadi adalah cuplikan dari film pendek yang menggambarkan keberhasilan kami menggagalkan penyelundupan ekspor kayu. Jadi video itu dibuat tahun 2011 setelah kami berhasil mengagalkan penyelundupan 6 kontainer kayu sonokeling dalam bentuk log, dalam bentuk kayu olahan. Nah, video tadi saya munculkan karena relevan dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Jadi, pada video kali ini kita akan mengulas tentang barang yang dilarang ekspor. Jadi, teman-teman, ada 3 kategori barang ekspor, yaitu 1, barang yang dilarang ekspor, kemudian barang yang diatur ekspornya, kemudian ketiga adalah barang yang bebas diekspor. Nah, barang yang dilarang diekspor itu adalah barang yang memang tidak boleh diekspor, dilarang. Apapun alasannya dilarang ekspor. Kemudian kategori kedua adalah barang yang diatur ekspornya. Barang ini boleh diekspor, tapi syaratnya kalian harus punya izin dari kementerian terkait. Ketiga adalah barang yang bebas diekspor. Nah, barang yang bebas diekspor ini adalah selain dari kedua kategori tersebut. Jadi selain barang yang dilarang dan barang yang diatur, semuanya bebas diekspor. Silakan kalian ekspor tanpa harus izin dulu ke instansi pemerintah. Nah, itu yang dinamakan barang yang bebas diekspor. Nah, pada video kali ini, saya akan coba uraikan barang apa saja yang dilarang untuk diekspor. Jadi, setelah kalian tahu barang apa yang dilarang, dan nanti video berikutnya kita akan ulas barang yang diatur ekspornya. Nah, selain barang-barang tersebut, berarti silakan kalian bebas ekspor. Tapi perlu diingat bahwa yang dimaksud bebas diekspor di sini, yang dimaksud diatur ekspornya di sini, hanya diatur pengeluarannya. Jadi, kalau barang yang bebas diekspor itu untuk dikeluarkan dari negara Republik Indonesia itu tanpa harus izin dulu. Nah, kalian harus bedakan, belum tentu barang yang bebas diekspor itu nanti di negara tujuan, itu bebas pula masuknya. Nah, itu yang perlu kalian pelajari lebih lanjut. Jadi, di samping kalian pelajari apa saja dokumen yang perlu dilengkapi untuk ekspor, kalian juga harus ketahui apa saja dokumen yang perlu dilengkapi agar barang kita bisa masuk ke negara tujuan. Jangan sampai barang kita bisa diekspor, bisa keluar, tapi begitu nyampe di negara tujuan, ditolak. Atau nggak bisa masuk. Nah, itu nanti akan double cost. Nah, tentu akan merugikan kita sebagai eksportir, juga buyer. Bisa jadi kita nanti akan menanggung ongkos pengiriman baliknya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, teman-teman perlu wajib ketahui sebelum ekspor, teman-teman bisa tanya ke buyer. Apa saja dokumen yang diperlukan agar barang kita bisa masuk ke negara tujuan, sehingga bisa diterima oleh buyer. Teman-teman, ketentuan tentang barang apa saja dilarang ekspor itu bisa kalian temukan di Permendag nomor 18 tahun 2021. Jadi, apa saja barang-barang yang dilarang ekspor dan dilarang impor, kalian bisa lihat di situ. Teman-teman, di Permendag 18 itu diatur setidaknya ada 6 kategori, ada 6 kelompok barang yang dilarang untuk diekspor. Yaitu meliputi barang yang dilarang ekspor di bidang kehutanan, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang pertanian, kemudian barang yang dilarang ekspor untuk pupuk subsidi, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang industri pertambangan, kemudian barang yang dilarang ekspor di bidang cagar budaya, kemudian barang yang dilarang ekspor berupa sisa dan scrap besi. Nah, ada 6 bidang, ada 6 kategori tersebut. Nah, di video kali ini kita hanya akan khususkan, uraikan, kita akan kupas di sini barang apa saja yang dilarang ekspor di bidang kehutanan. Jadi di bidang kehutanan ini termasuk kayu dan segala produk kayu.
Jadi kalian harus tahu jangan sampai barang ini kalian ekspor. Karena nanti tentu akan ditahan oleh bea cukai selaku pengawasnya. Apalagi kalian dengan sengaja memberitahukan uraian barangnya salah. Misalnya kayu log, ternyata kalian beritahukan di BEP itu sebagai kerajinan misalnya. Nah, kalau seperti itu sudah memenuhi unsur pidana. Kalian bisa diancam dengan pidana, penjara, dan denda. Nanti di segmen khusus kita akan ulas ketentuan-ketentuan pidana di bidang ekspor. Apa saja tindakan-tindakan yang bisa masuk ke ranah pidana. Teman-teman, barang hasil hutan yang dilarang ekspor pertama adalah rotan. Tentu tidak semua produk rotan. Jadi rotan yang dilarang adalah rotan yang masih dalam bentuk utuh atau hanya dibelah. Jadi rotan yang masih asalan, yang masih berupa bahan baku, itu dilarang ekspor. Tapi kalau rotan sudah diolah menjadi barang jadi, menjadi furniture, menjadi kerajinan, menjadi anyaman, itu semua sudah bebas diekspor. Kemudian produk kehutanan yang dilarang ekspor lainnya adalah kayu kasar yang hanya dikuliti, dihilangkan kulitnya, atau hanya dibelah secara kasar. Jadi begitu pohon ditebang, kemudian hanya dikuliti, atau hanya dibelah, digergaji, itu saja, itu dilarang ekspor. Selain kayu yang hanya diolah secara kasar, produk kayu lainnya yang dilarang ekspor adalah kayu simpai, galah belahan, piles, tiang pancang, dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang, tongkat kayu dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas, atau sejenisnya. Jadi intinya semua kayu yang masih dikerjakan secara sederhana. Jadi tidak terlalu detail, hanya dihaluskan, hanya dibubut, itu masih dilarang. Kemudian jenis kayu berikutnya yang dilarang ekspor adalah bantalan rel kereta api. Jadi seperti kalian tahu, bantalan rel kereta api itu kayu berbentuk balok. Bantalan rel kereta api itu dari jenis pohon apapun itu dilarang ekspor. Kemudian produk kayu yang dilarang ekspor lainnya adalah kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diamplas atau enjointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm. Selain barang yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang kebijakan ekspor. Jadi teman-teman, kayu yang hanya digergaji, kemudian diamplas, dengan ketebalan melebihi 6 mm, itu dilarang. Jadi untuk bisa diekspor, kayu yang digergaji, balok kayu, itu harus sudah diamplas, kemudian ketebalannya tidak boleh melebihi 6 mm. Itu baru boleh diekspor. Itu pun nanti ada perizinan yang harus dipenuhi.
Tapi ada beberapa jenis kayu yang boleh ketebalannya di atas 6 mili. Itu akan kita ulas lebih lanjut di pembahasan tentang barang yang diatur ekspornya. Kemudian hasil hutan berikutnya yang dilarang ekspor adalah kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan, dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan. Jadi teman-teman, kayu log yang kemudian hanya diukir sederhana, yang hanya dicat, yang hanya dilakukan pengerjaan secara sederhana, tidak signifikan, itu dilarang ekspor. Jadi teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwa kayu yang boleh diekspor adalah kayu yang sudah diolah lebih lanjut, sudah menjadi barang jadi, misalnya furniture, kerajinan, dan lain-lain. Kemudian kedua, kayu olahan. Kayu olahan ini pun harus memenuhi kriteria sudah dipotong menjadi balok, sudah dihaluskan, itu pun dengan ketebalan maksimal 6 mili. Nah, memang sangat ketat sekali pengaturan kayu ini. Itu tadi agar kelestarian alam Indonesia tetap terjaga, dan tidak hanya itu, industri kayu ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Bagi kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komen. Mari bersama-sama membangun channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang. Silakan di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bila perlu kalian share ke teman-teman kalian untuk bahan diskusi. Jadi kita bisa diskusi lebih jauh, kalian bisa tulis di kolom komen hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, dan nanti akan kita ulas di segmen Q&A. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.